Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical method atau metode numerik. Kali ini kita masih akan ngomongin terkait simultaneous linear equation tapi untuk part yang kedua, yakni iterative method. Adapun layout pada video kali ini gitu ya, yang pertama gitu ya, kenapa sih kita mesti butuh gitu ya metode ini gitu ya, padahal kita kemarin udah panjang banget ngomongin direct dan itu tuh ada sampai 4 metode gitu ya, tapi kenapa masih ada iteratif gitu ya. Kemudian yang kedua, kita langsung goes to the method itself gitu ya. Yang pertama itu ada Jacobi, yang kedua ada Gauss-Seidel, and let's do some exercise. Sudah gitu aja gitu ya. I don't know how long this video will be gitu ya, but I expect it will be shorter than previous video gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita recall ke introduction to SLE gitu ya, bahwa SLE itu adalah linear equation with bunch of n factors. Ini adalah bentuk persamaannya kayak gitu ya. Pertanyaannya adalah, mengapa sih kita butuh gitu ya, padahal banyak banget gitu. Nah, dari exercise yang telah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya gitu ya, kalian sadar atau tidak gitu ya, Gaussian based itu large run errornya besar, apalagi kalau nggak menggunakan pecahan gitu ya. Nah, ini membuat hasilnya atau nilainya itu sometimes too far from its exact solution gitu ya. Jadi jauh banget nilai x1, x2, x3 nya itu bisa jauh banget gitu ya. Nah, dengan adanya iterative method itu gitu ya, itu memungkinkan user untuk mencari solusi numeriknya itu sedekat mungkin gitu ya dengan nilai eksaknya gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan setting error tolerance atau number of iteration. Karena kalau ngomongin numerical method itu pasti terkait dengan berapa error yang mau dicapai dan seberapa banyak sih kita mau running gitu ya, seberapa banyak kita mau melakukan repetisi atau pengulangan penghitungan gitu ya. Jadi dengan adanya iterative method itu kita bisa set gitu kan. Kalau Gaussian gitu ya, nilainya itu gitu ya, mau itu nilainya jauh, mau nilai errornya berapa, ya udah nilainya itu. Sedangkan kalau iterative method kita bisa ngeset sesuai dengan keinginan kita. Misal kita pengen error toleransinya 5% atau misal 0,00001%, atau misal iterative metodnya pengen 10 kali aja deh Bu gitu, it's fine gitu ya, karena emang disinilah gitu ya iterative method work kayak gitu. Nah, di iterative method itu ada dua gitu ya yang terkenal, yakni ada Jacobi dan ada Gauss-Seidel gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah Jacobi gitu ya. Ini adalah persamaan yang mungkin kalian udah familiar banget gitu ya. Nah, di sini gitu ya, untuk mencari nilai x-nya gitu ya, instead of merubah menjadi bentuk matriks yang bentuknya seperti itu, kita sangat mudah gitu ya. Ini yang saya selalu bilang, numerical method itu sebenarnya nggak butuh mikir banget kok gitu ya, yang penting teliti gitu ya. Di sini kita untuk nyari x1-nya gitu, xi gitu ya, dan ini k ini adalah bentuk iteratifnya, jadi k ini sama dengan i gitu ya, atau iteratif gitu ya, iteration gitu ya, iteration keberapa gitu ya. Nilainya itu akan seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Masih nggak paham gitu ya, nggak apa-apa, nggak paham gitu ya. Jadi misal di sini untuk iteratif ke 0 gitu ya, iteratif ke 0 gitu ya, berarti di sini x1 satunya gitu ya, x1 pada iteratif ke 0 gitu ya, iteratif awal gitu ya. Oh ya, saya lupa, kalau untuk iteratif method apapun itu gitu ya, kalian selalu dikasih tebakan pertama gitu ya. Kalian akan dibekali dengan x1 0 gitu ya, nggak kayak ini gitu ya, x1 0, x2 0, x3 0, jadi akan sama seperti itu. Nah, untuk mencari x1 pada iterasi pertama sampai x kesekian gitu ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua juga seperti ini gitu ya. Kira-kira bisa dipikirkan gitu ya, nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Ini tuh super gampang banget gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Coba dong cari sampai 5 iterasi gitu ya, atau k sama dengan 4 gitu ya, bersamaan dengan each approximate errornya. Masih ingat kan cara mencari approximate error untuk the following system gitu ya, untuk the following system. Jika gitu ya, ini x1 0 nya gitu ya, ini adalah seperti ini. Gampang kan gitu ya.
Nah, kita coba menghitung gitu ya. Kita punya apa tadi? Persamaan 12x1 ditambah 3x2 min 5x3 gitu ya, sama dengan 1. Kemudian x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 sama dengan 28. Kemudian 3x1 ditambah 7x2 gitu ya, ditambah 13x3 sama dengan 76. Tahu nggak kuncinya untuk menyelesaikan iteratif method? Kita harus merubah ke dalam bentuk yang X kita cari gitu ya. Jadi di sini ini persamaan ini gitu ya, kita rubah menjadi seperti ini. X1 sama dengan 1/12 dikurangi 1/4 X2 dikurangi 5/12 X3 kayak gitu. Kemudian di sini X2 sama dengan 28/5 dikurangi 1/5 X1 astagfirullahaladzim minus 3/5 X3. Kemudian X3 sama dengan 76/13 gitu. 76/13. Oh ya, ini sorry, ini 13 X1 gitu ya. Lihat. Oh ya, karena pembaginya adalah ini ya. 76, sorry, berarti ini nggak kayak gini. 76/13 dikurangi 3/13 X1 dikurangi 7/13 X2. Nah, kuncinya iteratif method itu di sini loh. Kalian harus ngerubah ke dalam bentuk yang dia X-nya seperti ini. Nah, kalau dari sini ini gampang banget gitu ya. Kalian dikali X1 0, X2 0, X3 0 gitu ya, sama dengan 1 0 1 gitu ya. Jelek banget tuh kan. Nah, dari sini adalah K0-nya, gini kan, gitu ya. K0-nya atau iterasi pertamanya berarti udah langsung aja gitu ya. X1 sama dengan 1/12 dikurangi 1/4 X2 dikurangi 5/12 X3 gitu ya. Ya udah masukin aja gitu ya. 1/12 X2-nya, ini kan X2 kan, gitu 0 gitu ya, 1/4 kali 0 gitu minus 5/12 X3-nya 1 gitu ya. Ini tinggal coret aja gitu ya, selesai gitu ya, hasilnya setengah. Harusnya seperti itu gitu ya. Kemudian untuk X2-nya sama gitu ya, berapa? 28/5 dikurangi 1/5 X1 dikurangi 30/5 X3 gitu ya. Nah, di sini 28/5 X1-nya, ini kan X1-nya berarti 1/5 1 kali 3/5 kali 1 gitu ya. Ini hasilnya adalah 24/5. Nanti kalau nggak percaya kalian hitung sendiri. Kemudian X3-nya gitu ya, itu ada 76/13 dikurangi 3/13 X1 dikurangi 7/13 kali 0. Ini X1-nya kan karena 1 gitu ya, ya udah 1 gitu ya, kali 1, ini harusnya dicoret, tinggal 73/13. Ini adalah X1 yang baru gitu kan, X1 yang baru. Nah, berarti iterasi selanjutnya gitu ya, K sama dengan 1 gitu ya, ya tetap sama. X1-nya sama dengan 1/12 dikurangi 1/4 X2 dikurangi 5/12 X3. Namun di sini gitu ya, kita X2-nya menggunakan X2 yang baru gitu ya. Maksudnya X2 yang baru ya ini nih, X2 yang ini nih yang kita masukkan ke sini. Berarti X1-nya sama dengan 1/12 dikurangi 1/4 kali setengah dikurangi 5/12 kali ini nih X3 yang baru. Pindah ke sini gitu ya. Dikali 73/13 gitu ya. 73/13. Nah, ini hasilnya adalah 159/130 misal. Kemudian X2-nya juga sama, 28/5 dikurangi 1/5 X1. Ya jelek banget. X1 dikurangi 3/5 X3 gitu ya. Di sini 28/5 minus 1/5 X1 berarti X1 yang baru gitu ya. X1 yang baru adalah setengah, kemudian 3/5 kali 73/13 gitu ya. Ingat gitu ya. Ini yang ini gitu ya, dan ini tetap yang ini gitu ya. 1/5 ini
ini jadinya 277 per 130. Kemudian X3 nya sama dengan 76 per 13 dikurangi 3 per 13 X1 dikurangi 7 per 13 X2 gitu ya. Berarti 76 per 13 dikurangi 3 per 13 X1 nya setengah dikurangi 7 per 13 X2 nya 24 per 5 gitu ya. Udah deh, nanti hasilnya adalah 409 per 130 gitu ya. Cuman ini baru iterasi pertama dan kalian disuruh mencari error approximation. Karena di sini gitu ya, kalian udah dibekali X0, berarti di sini ada approximation gitu ya. Untuk X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan di sini juga ada E1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan ini hitung anggap sebagai exercise kayak gitu, anggap sebagai exercise gitu. Masih inget kan cara mencari error gitu ya, bahwa apa namanya error yang baru gitu ya, errornya berarti sama dengan tadi kita punya setengah gitu ya, ini diginiin supaya nggak ada ini setengah karena tebakan yang pertamanya sekian gitu ya, terus dibagi sama dengan tebakan yang baru kali 100%. Udah deh, hasilnya berapa, ini pun juga berapa kayak gitu. Simply kan gitu ya. Jadi dia akan menggunakan X1 dari iterasi yang sebelumnya gitu. Nah, terus apa bedanya Bu dengan Gauss Seidel gitu ya? Kalau Gauss Seidel itu sama sih sebenarnya gitu ya. Cuman di sini it's bit complicated dan agak lebih butuh ketelitian gitu ya. Karena di sini kalau tadi gitu ya, kalian lihat itu simple banget gitu ya. Sama ya, di sini nggak kelihatan bedanya gitu ya. Nah, kalau di sini gitu ya, kalau tadi kan iterasi yang pertama misal K0 gitu ya, kalian kan punya X1 0, X2 0, dan X3 0, karena kan tadi yang bilang untuk iteratif pasti kalian akan dikasih tebakan yang pertama. Pokoknya intinya iteratif apapun pasti akan ada tebakan yang pertama. Masih inget kan pertemuan sebelumnya gitu ya, baik apapun itu, baik metode tertutup ataupun metode terbuka untuk non-linear nyari akar, dia selalu ada tebakan pertamanya. Nah, kalau di sini gitu ya, kalau yang tadi kita selesaikan dulu tuh satu iteration, terus kita menggunakan itu untuk iteration selanjutnya. Nah, kalau di sini gitu ya, ini langsung gitu ya. Jadi untuk mengetahui X1 yang pertama gitu ya, pasti karena kita nggak punya nilai yang lain, kita menggunakan nilai ini. Tapi bedanya adalah ini. Ketika untuk mencari X2, karena kita sudah tahu nilai X1, ini langsung dimasukkan ke X1. Tapi karena X3 dan X ininya masih nggak tahu, maka nilai masih 0. Nah, di sini lanjut kayak gitu. Untuk mendapat X3, karena kita X1 dan X2 udah tahu, kita menggunakan nilai yang baru itu. Yang nggak ada, tetap pakai menggunakan yang tebakan pertama. Dan X4 seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita langsung aja ke contoh soal gitu ya. Soalnya adalah Gauss Seidel gitu ya. Lagi-lagi karena saya cukup pemalas gitu ya, jadi saya copy aja, nempel jangan sama kok nanti ikut ya, udah nggak apa deh kayak gini kan ya. Jadi kalau iteratif method ini harus jelas gitu ya. Nah, di sini kalian punya tebakannya itu adalah 101 gitu ya. Di sini adalah K0-nya, misal kayak gitu ya. K0-nya berarti X1-nya sama dengan 1 per 12 min 5 per 12 X3 gitu ya. Masukin aja nih. Ini di sini, ini di sini. Ini kan gitu ya. Berarti di sini adalah 1 per 12, simple ini 0 gitu ya, min 5 per 12 sama dengan min min sepertiga. Kok jadi sepertiga sih? Nggak, ini harusnya nggak kayak gini nih. 1 min 3, kayaknya ada yang salah deh. Min 5. Wait, kayaknya saya tadi salah kan. Ini harusnya kan kalau pindah ke sana kan dia plus ya, harusnya dia plus. Jadi tadi ini harusnya plus, sorry ya. Coba nanti kalian hitung gitu ya, nilainya berapa, harusnya dia plus gitu ya. Ini nanti
coba kalian hitung nilainya bener segini atau enggak, karena tadi saya ngitungnya minus gitu ya. Nah ini kalau kayak gini nih jangan sampai salah gitu ya, karena nanti kalau salah beda cerita gitu, beda nilainya gitu ya. Jadi di sini adalah 6 per 1/2 ya gitu ya, 1/2. Nah di sini bedanya gitu, x2 sama dengan 28/5 dikurangi 1/5 x1 dikurangi 3/5 x3, kayak gini kan. Nah di sini karena x1 nya udah tahu gitu ya, berarti 28/5 dikurangi 1/5 kali setengah, jadi langsung dimasukkan. Sorry, saya ganti warnanya aja, jadi langsung dimasukkan, enggak lagi pakai yang tadi kan. Kalau tadi Jacobi pasti pakai itu, kalau ini enggak gitu ya. Nah cuma di sini x3 nya masih belum tahu, berarti dia masih menggunakan nilai yang sama kayak gitu, 28/5 gitu ya. 28/5 kemudian berapa, 28/5 dan ini gitu ya, dia nilainya harusnya sekian gitu ya. Coba kalau kalian hitung sendiri berapa gitu ya. Kemudian x3 nya saya nggak suka, saya hitungin aja gitu ya, apa namanya, hitung manual aja gitu ya. 28/5 dikurangi 1/10 dikurangi 3/5, kayak gini kan. Ntar ya, ini adalah 49/10. Nah untuk x3 juga kayak gitu kan, 76/13 dikurangi 3/13 kali x1 dikurangi 7/13 x2 gitu ya. Nah di sini 76/13 karena kita udah punya x1 yang baru gitu ya, setengah, berarti 3/13 kali setengah gitu ya. Ini pindah ke sini juga. Nah kemudian x2 nya pindah ke sini, jadi 7 dikurangi 7/13 kali 49/10, kayak gini kan. Nah ini harusnya jadinya adalah 76/3 dikurangi 3/13 kali 1/2 dikurangi 7/13 kali 9 nih. Kayaknya ada yang salah. Wait. Dikurangi 76/13 3/13 kali setengah dikurangi 7/13 dikali 49/10. Iya. Oh aku tahu, sorry, kali 7/10 7/13 kali 49/10. Nah ini harusnya adalah 201/65 gitu ya. Ini untuk iterasi yang pertama gitu ya. Nah iterasi yang kedua gitu ya, kan kalian suruh 5 iterasi, tadi juga 5 iterasi, berarti sama gitu ya. x1 sama dengan 1/12 dikurangi 1/4 x2 dikurangi 5/12 x3, sorry ditambah. Ya udah langsung aja, kita udah tahu x2 nya 49/10 ditambah 5/12 kali 201/65. Nah ini nanti hasilnya seperti apa. Nah nanti ini yang digunakan untuk hitung x2 gitu ya. 28/5 dikurangi 1/5 x1 dikurangi 3/5 x3 gitu ya. 28/5 dikurangi 1/5. Nah ini dimasukkan ke sini dikali 3/5 x3 nya masih pakai ini gitu ya. Ini adalah 201/65 kayak gitu kan, karena kita nggak punya nilai x3 yang lain gitu ya. Kecuali kalau kita udah dapet gitu ya. Nah dari situ nanti udah deh ketemu, lanjutkan sampai iterasi ke sekian gitu ya, baru nanti hitung errornya per ini. Oke gampang kan gitu ya. Jadi bedanya udah jelas ya. Kalau Jacobi kita selesaikan satu iterasi menggunakan tebakan yang diketahui gitu ya. Tapi kalau Seidel tebakan itu hanya untuk cari x1 aja.
mau itu masih iterasi pertama, kalau kita udah menemukan nilai X1 yang baru, itu digunakan untuk mengganti X selanjutnya, kayak ini gitu ya, langsung digunakan untuk mengganti ini, langsung untuk mengganti yang ini gitu ya. Oke, itu aja gitu ya, tadi ada yang harus diselesaikan, dan let's do more exercise. Finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye bye.